Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, saya mengucapkan untuk kita semua selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita dari Desember hari kelahirannya, ya kan, kemudian kita sudah memperingati hari kematiannya, bahkan kebangkitannya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus naik? Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Bapak Ibu percaya, amin? Amin. Ya, saya bersyukur kita semua percaya. Tapi coba pastikan, tanya kanan kirinya, kamu yakin gak dapat tempat di sana? Ayo, jangan amin-amin, ternyata yang sebelahnya ada yang gak yakin. Yakin ya Bapak Ibu ya? Yakin dapat tempat? Di mana tempatnya? Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur tidak semua negara itu menjadikan hari kenaikan Yesus Kristus itu sebagai hari libur nasional. Ya, enggak semua negara, contoh negara paling maju, negara Amerika itu tidak menjadikan hari kenaikan Yesus Kristus sebagai hari libur nasional. Bersyukur kita, sekalipun kita minoritas, tapi masih ada toleransi di bangsa kita ini, sehingga kita boleh sama-sama beribadah hari ini. Mari kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya sudah tulis di slide, tapi kalau Bapak Ibu mau buka di HP masing-masing dipersilahkan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya yakin kita percaya semua, makanya kita hadir hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dulu bagaimana sih konteksnya ini. Kalau kita baca ayat ini mungkin sudah sangat sering, kalau kita baca sekilas mungkin sudah familiar, tapi jangan sampai ada hal yang membuat kita bertanya, kenapa di rumah Bapakku, kenapa enggak di rumahku saja? Ya kan? Kita akan belajar konteksnya sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu berbicara sesuai dengan konteks zamannya berada, kapan, di mana dia ada, sama siapa dia berbicara. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bilang sama angkatan-angkatan anak-anak yang baru lahir, harga masker itu sama harganya seperti harga beras. Itu di zaman COVID kita sampaikan. Mungkin mereka akan menganggap nggak masuk akal gitu ya kan. Tapi kalau kita flashback di zaman COVID, betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya, karena masker itu sangat berharga. Tapi kalau kita kasih tahu sekarang sama anak-anak yang baru lahir atau yang tidak merasakan dampak COVID itu, mereka akan pikir tidak masuk akal ya, kurang lebih begitu. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara sesuai konteksnya, tapi selalu relevan hari ke hari dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan menyampaikan perkataan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya kan, Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hai murid-murid, jangan takut, aku pasti kembali. Kenapa Tuhan berkata demikian? Nah, kalau kita mau flashback pada saat itu, konteks Tuhan Yesus bicara ini dia sebagai mempelai. Pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sudah bertunangan, sepasang sekasih bertunangan, itu dianggap sudah seperti suami istri. Nah, jadi kalau sudah bertunangan bukan kesempatan atau kemungkinan untuk tidak jadi menikah itu sangat kecil. Karena kalau misalkan didapati satu belah pihak ada yang berselingkuh, berzina dan meninggalkan pertunangan itu, hukuman pada saat itu dirajam batu, dalam tanda kutip artinya akan meninggal. Ya, pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sudah bertunangan, si mempelai pria ini nanti akan kembali ke rumah bapaknya, dia akan buatkan rumah.
ya kan, kembali ke rumah bapaknya, akan buatkan rumah untuk tempat tinggal dia dengan calon istrinya ini. Nah, kapan waktunya selesai itu hanya bapaknya yang tahu. Kenapa hanya bapaknya yang tahu? Menurut orang Yahudi, selagi anak itu belum menikah, ya tadi kan mesti tunangan, selagi anak itu belum menikah, tanggung jawab sepenuhnya masih ada di tangan orang tua, masih ada di tangan bapak, sehingga keputusannya harus tahu dari bapak. Kemudian kenapa harus membangunnya di rumah bapakku? Menurut orang Yahudi pada zaman itu, ketika keluarga itu tinggal, itu tidak akan berjauhan. Kalau sekarang sudah ada istilah merantau kan Bapak Ibu, tapi kalau zaman itu merantau atau tinggal berjauhan itu kasus tersendiri. Misal seperti Abraham dipanggil ayahnya, ya kan, dipanggil ayahnya pergi meninggalkan kampungnya, atau mungkin seperti Yakub karena dia melakukan kesalahan, dia pergi meninggalkan daerahnya. Nah, pada saat itu keluarga akan tinggal bersama. Misal saya farmnya Aritonang, marganya Aritonang. Maka keluarga saya akan tinggal bersama. Adik saya nanti akan tetangganya saya, adik saya paling kecil juga tetangga saya kalau sudah menikah, atau mungkin akan satu rumah. Artinya tidak akan berjauhan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Setelah nanti rumah itu jadi, maka mempelai pria bersama keluarganya akan datang menjemput si mempelai wanita. Kapanpun selesai, kalau Tuhan mengilustrasikan itu biasanya seperti tengah malam. Bapak Ibu ingat kisah gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana ya. Nah itu pada malam hari. Bapak Ibu ingat perumpamaan Tuhan Yesus seperti kapan datangnya Tuhan? Seperti pencuri dikatakan pada malam hari juga. Banyak penafsir tapi memang tidak bisa dipastikan. Pada malam hari bisa saja mereka datang membawa obor, membunyikan trompetnya datang, mempelai pria sudah datang. Ketika nanti datang ke rumah mempelai wanita dijemput dan akan ada 7 hari pesta perkawinan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar Tuhan Yesus ini dimengerti oleh murid-murid, diterima ucapannya, dia pakai konteks ini. Karena dia adalah mempelai kita, mempelai pria kita. Ketika Tuhan Yesus sudah bertunangan dengan kita, kapan bertunangan Bapak Ibu? Ketika kita mengaku dalam hati, mengucapkan lewat mulut kita percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis kepada Tuhan, secara tidak langsung kita sudah bertunangan ya, bertunangan dengan dia. Hari ini kita adalah mempelainya, sedang menunggu Tuhan itu jemput kita. Nah ketika kita sudah bertunangan itu tadi, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan pergi naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Kapan waktunya? Belum tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari banyaknya nubuat satu persatu sudah digenapi. Ya, Daniel, Maliaki dan lain-lainnya itu sudah menubuatkan harinya Tuhan, ya kan? Dikatakan akan datang sang juru selamat, akan lahir, sudah tergenapi. Kemudian dia akan melakukan banyak mukjizat, sudah tergenapi. Kemudian dia akan mati, sudah tergenapi. 3 hari kemudian dia akan bangkit, sudah tergenapi. Dia akan naik, sudah tergenapi. Yang terakhir, dia akan datang untuk kedua kalinya. Itu yang belum terjadi bagi kita hari-hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah alasan Tuhan itu bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Bukan dia bilang di rumahku. Kenapa enggak langsung saja diajak? Tapi katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah janji kedatangannya kembali. Saya yakin di antara kita mungkin pernah berjanji, tapi kadang kita lupa dengan janji kita. Atau mungkin pernah orang berjanji dengan kita, tapi dia melupakan janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali sepasang kekasih harus berpisah jarak oleh karena yang satu yaitu mempelai pihak laki-lakinya harus melanjutkan pendidikannya keluar kota, ya kan? Kemudian wanitanya bertanya, kenapa kamu harus pergi ke sana? Kenapa enggak di sini saja? Kenapa harus pergi tinggalin aku? Dia katakan. Terus laki-lakinya berkata, ini lebih baik. Toh ini juga untuk masa depan kita, untuk hubungan kita ke depannya. Aku janji aku akan datang kembali, dia katakan. Aku janji aku akan datang menjemputmu. Aku akan janji akan terus bersamamu.
Ya kan, singkat cerita akhirnya si mempelai laki-laki pergi Bapak Ibu. Setelah dia pergi, 1-2 hari komunikasi masih sangat intens. Berjalan 1 minggu, oh maaf aku sibuk, banyak ini dan itu. 1 bulan kemudian, oh maaf aku sibuk sekali. Sampai akhirnya lama-lama hilang kabar. Tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya laki-laki ini pulang. Dia tepati janjinya pulang. Tapi sayangnya dia pulang bukan untuk mempelai yang tadi. Sudah ada yang lain ternyata di perantauan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali seseorang itu berjanji, bahkan dia menyampaikan janji-janji manis. Ya, kalau ada lagu itu jambu busuk itu ya, janjimu janji busuk. Ya, seringkali manusia itu lupa dengan janjinya, oleh karena keadaan, oleh karena mungkin gak lihat lagi pasangannya, oleh karena kesibukan, atau oleh karena ada yang lebih menarik di depan matanya. Jadi tidak heran kalau yang selalu ada akan kalah dengan yang setia ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oh bukan curhat. Jangan ditafsirkan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Jangan ditafsirkan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji manusia seringkali berubah. Dan kadang juga orang jadi takut berjanji. Ya kan, aku gak mau janji lah, takutnya aku gak bisa. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang janjinya pasti ditepati, amin. Dia bukan pribadi yang takut berjanji. Aku takut berjanji pada pengikutku, takutnya aku gak bisa tepati. Bukan, Tuhan gak takut berjanji dan ketika dia berjanji, dia pasti tepati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika murid bertanya, kenapa harus pergi? Dia berkata, yang saya highlight itu, yang saya warnai, adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sama seperti kisah perempuan tadi ya, bedanya adalah dia gak tepati janji. Kenapa lebih berguna Bapak Ibu Tuhan Yesus pergi, naik ke surga? Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak akan turun. Untuk apa Roh Kudus turun? Untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita dari dosa kita, menuntun kita agar kita percaya kepadanya. Karena firman Tuhan bilang tanpa percaya tidak akan kita selamat. Ya, jadi itulah fungsi Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Ketika dia pergi, di ayat 16 dikatakan dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Tuhan Yesus yang akan menyertai kita selama-lamanya sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berkata bahwa kita berpikir ketika kita ditinggalkan kita merasa sedih. Saya coba mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau misalkan seseorang berpisah, yang paling sedih yang ditinggal atau yang meninggalkan? Yang ditinggal atau yang meninggalkan? Yang ditinggal ada, yang meninggalkan ada gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang beranggapan pasti yang paling sedih yang ditinggal. Karena ya setelah dia pergi nanti kan dia melanjutkan hidup baru gitu ya. Nah oleh karena itu Tuhan mengerti perasaan murid-muridnya, sekalipun tujuan dia adalah untuk kekekalan nanti, tapi murid-murid kan belum mengerti sepenuhnya. Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergi belum tentu meninggalkan, tetapi meninggalkan sudah pasti pergi. Ya, di sini Tuhan Yesus tidak berkata aku meninggalkan kamu. Ya, aku meninggalkan kamu, aku pergi naik ke surga, tidak. Tetapi di ayat-ayat lain tidak saya cantumkan, dia berkata aku pergi. Seseorang mungkin bisa pergi dari kehidupan kita, tidak bersama dengan kita, fisiknya tidak lagi bersama dengan kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kenangan yang bisa dia tinggalkan dalam kehidupan kita. Ada banyak teladan, ada banyak nasihat yang akan tetap terus berdiam dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memang meninggal, tetapi dia tidak meninggalkan kita. Dia hanya pergi untuk sementara dan dia menyediakan tempat untuk kita. Bapak Ibu percaya? Ya, jadi kita bukan anak yatim piatu Bapak Ibu secara rohani, sekalipun dia pergi, tetapi Roh Kudusnya memimpin kita, membuat kita bertahan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
ketika seseorang meninggalkan kehidupan kita, ya kan? Ketika seseorang meninggalkan kita di tengah-tengah dunia ini, masih ada teladannya yang akan terus berkumandang dalam hidup kita. Masih ada kisah hidupnya yang akan terus menjadi kesaksian bagi kita. Masih ada perkataannya, nasihatnya, bahkan hal-hal lain yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, masih ada firman-Nya, perkataannya yang akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Masih ada teladan Tuhan yang terus akan mengiring kita, memampukan kita untuk percaya kepadanya. Masih ada kuasanya yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita dapat melawan segala kuasa-kuasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kiranya kita tidak kehilangan harapan ketika Tuhan meninggalkan kita yang menurut kita ditinggalkan. Ketika Tuhan pergi, yakin dan percayalah bahwa Dia yang meninggalkan kita berjanji akan kembali menjemput setiap kita mempelai wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sudah mengerti bahwa pergiannya adalah sementara, mari kita belajar mengapa kita harus percaya kepada janjinya Tuhan. Ya, kan seperti janji manusia ya, aku akan datang kembali, ya kan? Kenapa kita harus percaya? Apa yang menjadi dasar kita percaya? Beberapa hal yang dapat kita yakini dalam diri kita sehingga kita bisa percaya kepadanya. Yang pertama, nubuat perjanjian lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan sampai kedatangannya kembali, itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus ada hadir di dalam dunia. Jauh sebelum Tuhan Yesus hadir di dalam dunia sebagai manusia. Dan hari ini kita melihat bahwa satu persatu Tuhan sudah genapi. Saya yakin dan percaya kalau saya yang ngomong saya janji akan selalu bersama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa ragu karena mungkin saya akan meninggalkan tempat ini. Tapi kalau Tuhan yang berbicara saya akan selalu ada bersama dengan kamu, kita mungkin juga akan ragu. Tapi kalau orang lain yang berkata, percayalah Dia akan selalu ada bersama dengan kamu, artinya Dia mengenal siapa yang Dia rekomendasikan itu. Selanjutnya kenapa kita percaya kepada janjinya? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya Bapak Ibu. Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri Yesus sendiri. Sehingga menjadi klop gitu ya kan, semakin dikuatkan lagi. Selanjutnya kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya belajar, saya sempat mengutarakan ini bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, saya tidak akan percaya kepada Dia. Tapi karena Dia membuktikan Dia hidup, Dia membuktikan Dia mampu mengalahkan maut, saya percaya kepada Dia. Hari ini kebangkitan Tuhan Yesus adalah alasan kita bisa mempercayai janjinya Bapak Ibu. Kalau kematian saja Dia bisa kalahkan, apalagi cuman hanya datang menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kematian saja Dia bisa kalahkan, maut Dia bisa kalahkan. Selanjutnya Dia memberi jaminan kepastian. Ya, ada Roh Kudus yang terus memimpin setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali janji itu jadi hilang, jadi pudar karena kurang komunikasi. Ya, ada miskomunikasi seperti kisah yang dua sepasang kekasih tadi itu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini Tuhan itu pergi, Dia enggak jadi miskom sama kita, tetap menjalin relasi, menjalin komunikasi lewat apa tadi? Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika fisiknya tidak berada di samping kita, Dia ada di dalam kita. Ya, jadi lebih intens Bapak Ibu. Nah, saya yakin dan percaya kalau semua hal ini sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak ada satu alasan pun membuat kita ragu terhadap janjinya Tuhan. Ragu terhadap janjinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seseorang layak dipercaya hanya ketika ia menunjukkan kesungguhan, ada effort yang dia berikan ya kan, dia selalu memberikan bukti bahwa saya berjanji kepadamu, dan kemudian ada komunikasi yang berkelanjutan, mungkin kita bisa, saya percaya kepada dia, sampai hari ini waktunya Dia berikan untuk saya terus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua hal yang kita butuhkan itu sudah Allah penuhi sebagai bukti bahwa janjinya ya dan amin. Dia menunjukkan keusaha,
Dia memberikan bukti yang jelas bagi kita. Dia nggak hanya ngomong, bukan hanya perjanjian lama itu saja menyatakan akan datang juru selamat. Tapi dia bertindak secara nyata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia hadir dalam hidup kita, merasakan kesengsaraan kita, bahkan dia mati untuk kita, menunjukkan dia memberikan bukti yang jelas. Selanjutnya dia pergi, nggak hilang kabar Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kiranya kita percaya bahwa janji Yesus ya dan amin dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak cukup untuk memahami bagaimana proses kenaikan Tuhan, tidak cukup hanya memahami kenapa Tuhan harus naik ke surga, tapi ada hal yang juga harus kita pelajari bersama, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah penantian ini. Bapak Ibu mau ya belajar bersama ya? Kita harus belajar bagaimana kita selama menantikan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata hidup dalam kekudusan. Ini berat tapi adalah tuntutan bagi setiap kita. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yaitu pengharapan kedatangannya kembali, harus menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak layak kalau tadi mempelai laki-laki secara Yahudi datang kepada mempelai wanita yang tidak pati, tidak setia. Dalam tanda kutip mungkin dia berzina atau selingkuh. Jadi kalau dia setia, mempelai wanitanya juga harus setia. Dalam bagian ini kita harus menyucikan diri kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, penantian bukan alasan untuk hidup sembarangan. Oh tunggu ajalah Tuhan datang, aku percaya kok janjinya ya dan amin. Tidak cukup Bapak Ibu, tapi selama kita menantikan dia datang, kita harus bisa memastikan ketika dia datang hidup kita didapatinya kudus dan suci. Sebagaimana Allah kita adalah suci. Ya kita hidup kudus karena Tuhan bisa datang kapan saja. Sehingga kita harus siap sedia dalam keadaan siap sambut, yaitu hidup yang tidak terbebani oleh dosa. Hari-hari ini mungkin kita punya dosa favorit Bapak Ibu, saya sering bilangnya dosa favorit. Saya yakin gak semua dosa kita lakukan ya. Ada orang yang dosanya sukanya marah, hari ini belajar gak marah, marah lagi besoknya. Hari ini bisa belajar sabar, besoknya marah lagi. Ada dosa favorit. Kemudian hari ini mungkin suka berbohong, besok dia belajar untuk jujur, lolos ya kan Bapak Ibu. Tapi beberapa hari selanjutnya dia masih kalah dengan dagingnya lagi, berbohong lagi. Nah sekarang mari kita koreksi kita, kira-kira apa dosa favorit kita Bapak Ibu. Ya saya bilang favorit karena pasti berulang-ulang kali dilakukan dalam kesalahan yang sama. Ya kan? Jangan sampai semua dosa udah kita cicipi kan Bapak Ibu, saya pernah dosa ini, saya pernah dosa ini, dosa ini. Nah dalam bagian ini kita harus bisa memastikan bahwa ketika Tuhan nanti datang, dia menghadapi kita layak di hadapannya. Kekudusan itu ada dalam hidup kita, sekalipun kita bukanlah orang yang sempurna. Nah dalam bagian ini mari kita belajar dalam penantian kedatangan Tuhan, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena kekudusan hidup itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Kekudusan hidup itu harus diperjuangkan. Bukan hanya diberikan setelah itu kita semena-mena, tapi kita harus berjuang menjaga kekudusan hidup kita. Sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, semoga kita didapatinya menjadi mempelai wanita yang setia di hadapan Tuhan. Selanjutnya bagaimana sikap kita selama kita menantikan Tuhan, kita harus terus berjaga-jaga di dalam doa. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, lagi-lagi Bapak Ibu, oh maaf saya salah baca, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Seperti tadi ya, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tidak pernah tahu. Jangan sampai pas nanti mempelainya datang kehabisan minyak, artinya tidak siap siaga, tidak berjaga-jaga. Tetapi biarlah kiranya kita seperti 5 gadis bijaksana. Kapanpun nanti Tuhan datang, kita tidak tahu mungkin besok, lusa atau mungkin bisa jadi 10 tahun ke depan. Kiranya kita tetap terus waspada secara rohani. Waspada bukan membuat kita takut kepada Tuhan, tapi membuat diri kita yakin saya siap kapanpun Tuhan jemput saya siap. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita juga harus melakukan pekerjaannya selama kita menantikan Tuhan.
Apa pekerjaannya? Yang pasti sudah kita tahu ialah memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah agung, amanat agung yang diberikan kepada semua orang. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi kepada semua orang, saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata bahwa selama kita menantikan itu, kita enggak diam Bapak Ibu, menantikan aja kapan Tuhan datang, bukan. Tetapi kita harus juga melakukan pekerjaannya, yaitu menyampaikan Injil Kristus. Penantian bukan berarti kita berhenti bekerja, Yesus justru memberi tugas sambil menanti, yaitu memberitakan Injil. Karena ketika nanti Tuhan datang, enggak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Sebagaimana orang kaya dengan orang miskin, ya kan, yang orang miskin masuk, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham, kemudian orang kaya, dia sangat merindukan air, dia sengsara ya, di neraka kita bilang ya, dia merasakan kesengsaraan, kemudian dia berkata, Tuhan tolong kirimkanlah kepada keluargaku, biar keluargaku ini mendengar firman-Mu, kan dia katakan kan, ternyata Tuhan bilang tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu, selagi kita hidup, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita agar kita mewartakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, kita didapati bahwa sudah melakukan tugas itu dengan setia. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah yang Tuhan berikan selama kita menantikan kedatangan Tuhan ialah saling mengasihi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya akhir zaman akan segera, tetapi yang terutama ialah kasihilah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan sebagai hakim yang galak, dia nanti akan menghakimi kita, kamu berbuat ini, kamu berbuat itu, tetapi dia datang sebagai mempelai yang mengasihi. Saya yakin bahwa kita juga rindu mendapatkan pasangan yang juga mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengasihi seseorang dengan sangat begitu rupa, kita pasti mengharapkan juga orang itu mengasihi kita. Sekalipun dalam bagian ini Tuhan Yesus tahu bahwa kasih kita tidak akan setara dengan kasihnya Tuhan Yesus. Tetapi dalam bagian ini Tuhan mau kita belajar saling mengasihi. Kasihi Tuhan selama hidup, kasihi sesama selama kita hidup. Sehingga kita boleh jadi layak mempelai wanita yang layak di hadapan Tuhan. Karena kita punya kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki kasih pasti tidak takut Tuhan. Tidak takut Tuhan pasti dia akan tidak dijemput ya, tidak menjadi mempelai wanita Tuhan. Akhirnya tidak mendapat bagian, tidak mendapat tempat. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap hidup kita selama menantikan Tuhan? Kita harus punya sikap yang merindukan Tuhan. Bapak Ibu sudah rindu Tuhan? Gak ada yang rindu ternyata. Bapak Ibu sudah rindu atau belum sama Tuhan? Rindu ya, tapi kalau ditanya hari ini siap? Puji Tuhan siap. Ini dilema untuk kita orang percaya. Kita ngakunya rindu sama Tuhan ya kan. Kita ngakunya bahwa saya ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau sakit ya kan sudah di ambang pintu misalkan kita selalu berjuang untuk bisa hidup lagi. Mari kita koreksi diri kita, bukan berarti memperjuangkan kesehatan salah, bukan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai dalam hati kita sebenarnya tidak benar-benar rindu sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak benar-benar rindu sama Tuhan. Biar kiranya Tuhan mendapati kita sebagai mempelai selalu rindu kedatangan mempelai laki-lakinya. Sebagaimana seorang kekasih yang ditinggal, Bapak Ibu, pasti dia akan selalu merindukan mempelai laki-lakinya untuk datang menjemput dia. Ya kan? Ada orang lewat mungkin dia pikir, Tuhan enggak ya? Kira-kira Tuhan enggak ya? Atau mungkin kalau dalam kehidupan orang berpasangan gitu ya kan, selalu merindukan kapan ya dia datang. Jam berapa ya dia datang? Kalau nanti dia datang aku pakai baju apa ya? Artinya mempersiapkan diri Bapak Ibu. Ya, kalau kita udah nggak punya effort itu lagi saat menantikan pasangan kita, perlu tanda tanya dalam diri kita. Masihkah kita mengasihi dia atau rasa itu sudah pudar?
Demikian juga dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, kiranya selalu ada kerinduan dalam hidup kita. Berapapun usia yang Tuhan percayakan selama hidup ini, kita nikmati, kita lakukan tugas kita. Tapi ketika Tuhan nanti menjemput kita, biarlah kiranya kita benar-benar siap di hadapan Tuhan. Dari kelima poin ini Bapak Ibu, intinya adalah satu, menanti kedatangan Tuhan tidak berarti hidup kita pasif, melainkan harus aktif. Aktif ini bukan kelebihan garam ya, kayak kata Kak Fian, aktifnya itu bukan yang lain-lain, tetapi aktif yang dimaksud kita bekerja, kita berkarya, kita berjaga-jaga, kita melakukan segala hal yang seturut dengan kebenaran firman-Nya Tuhan. Sehingga ketika nanti Dia datang menjemput kita, wahai mempelai-mempelainya, Tuhan senang melihat kehidupan kita. Ada kerinduan yang Dia dapati dalam kehidupan kita, ada sikap yang mengasihi Dia lihat dalam kehidupan kita, ada pekerjaan yang kita lakukan untuk mengabarkan Injil itu. Selanjutnya dilihat kita terus berjaga-jaga, oh anakku ini selalu standby dia selalu berjaga-jaga, dia selalu berdoa, tidak satupun waktu dia lalai melupakan Tuhan. Dan dia mendapati hidup kita kudus di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kita boleh semakin bergiat di dalam Tuhan, kita semakin semangat dalam mengikut Tuhan, dan biarlah kiranya kita boleh tetap terus merindukan kedatangannya Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari kenaikan adalah pengingat untuk hidup dalam kesiapan, hidup dalam kekudusan dan dalam kesetiaan. Pastikan diri kita siap di hadapan Tuhan, pastikan kita kudus di hadapan Tuhan, pastikan kita setia di hadapan Tuhan. Yesus naik ke surga, memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri. Hari ini kalau memang terasa lama, artinya makin banyak kesempatan kita untuk semakin kudus di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kita tidak seperti gadis bodoh yang kehabisan minyak, melainkan kita seperti gadis-gadis bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup renungan firman ini dengan satu pujian, Kaulah harapanku. Sekalipun di tengah dunia ini, dalam penantian ini, hidup rasanya berat Bapak Ibu. Kita ditinggal, kita meninggalkan, dan itu terus terjadi dalam hidup kita. Sepertinya hidup ini tidak ada harapan. Sepertinya hidup ini hanya sia-sia saja. Tapi biarlah kiranya pujian ini mengingatkan kita, kita punya harapan, kita punya pertolongan di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku.
menopang hidup kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas, Kaulah harapan. Dialah Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Saya yakin tidak sedikit di antara kita yang sedang datang membawa beban yang berat. Mungkin ada di antara kita yang hari ini mengalami sakit, ada yang kecewa, ada yang lelah berjuang sendirian, ada yang hampir menyerah karena hidup terasa begitu keras. Tapi biarlah kiranya Tuhan Yesus yang berjanji itu, Dia berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia pergi ke surga, tapi Dia meninggalkan kita tidak sebagai yatim piatu. Roh Kudus-Nya tinggal dalam hati kita. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap air mata yang kita tumpahkan, tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Dan yang terpenting, Dia pasti kembali, Dia akan datang menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam rumah Bapa, ke tempat di mana tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi beban yang menghancurkan kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, biarlah kiranya kita tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap, bukan karena masalah kita selesai, tapi karena kita tahu sebentar lagi Tuhan kita datang. Jangan lelah berbuat baik, karena dunia membalas kebaikan kita, tapi karena kita sedang mempersiapkan diri untuk mempelai laki-laki yang kita rindukan. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Samadaya untuk memimpin kita di dalam doa perenungan firman ini. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mendoakan sesama kita dan diri kita sendiri, bahwa di dalam momen akan kenaikan Yesus ini, mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita tidak sia-sia di dalam dunia ini. Karena Dia sudah memegang hidup kita dan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Dan Tuhan ajarkan kita bahwa ada tanggung jawab yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani selama ada di dalam dunia ini. Karena memang kita dipanggil bukan hanya untuk duduk di surga, tetapi selama masih hidup kita dipanggil untuk memberi hidup bagi kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami, memberkati kami lewat pelayan hamba-Mu untuk penginjil Dia. Dan kami bersyukur untuk firman ini di dalam memperingati akan kenaikan-Mu ke surga pada hari ini. Kami diingatkan bahwa perjalanan hidup kami yang mungkin begitu berat saat ini, yang mungkin begitu susah saat ini, kami dikuatkan, diteguhkan kembali bahwa kami tidak selamanya berada di dalam dunia yang sementara ini, tetapi hidup kami akan kembali ke tempat sesungguhnya itulah tempat kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup kami, sekali lagi, bahwa hidup bukan sesuatu yang sementara, tetapi hidup kami adalah hidup yang kekal, nantinya akan bersama dengan Tuhan. Kiranya di dalam kesementaraan di dalam dunia ini, maka hidup kami pun sungguh-sungguh menjalani sekalipun berat, sekalipun penuh dengan tantangan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak sendiri karena ada Allah, ada Roh Kudus yang selalu menghibur kami, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, menuntun kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya kami semua secara khusus Jemaat GKA Pondok Canda di tempat ini, kami menjalani hidup untuk Tuhan karena kami sendiri adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu kiranya di dalam pelayanannya, di dalam menyelesaikan studi terakhir, dan juga
untuk segala rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong hamba-Mu penginjil dia. Begitu juga pergumulan hari ini, sekali lagi kami kembali berdoa untuk adiknya yang sudah selesai dioperasi. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong dalam proses pemulihan dan boleh sembuh. Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini setiap kami. Sekali lagi kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak